Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu mengenai sistem peredaran darah. Tapi sebelum mulai pelajaran, coba perhatikan gambar berikut. Nah, apakah kalian pernah terluka? Apa yang keluar dari tubuh ketika kalian terluka? Ya, darah akan keluar dari tubuh ketika kalian terluka. Kira-kira ada yang tahu mengapa darah warnanya merah? Atau ada yang tahu komponen apa aja sih yang terdapat dalam darah? Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai komponen penyusun darah. Nah, selain materi itu, kita juga akan membahas mengenai proses pembekuan darah, golongan darah, dan fungsi darah. Kita lanjut ke materi yang pertama yang mengenai komponen darah. Coba perhatikan tayangan singkat berikut. Nah, dalam tayangan singkat tadi terlihat ya bahwa dalam aliran darah ada berbagai macam bentuk sel darah. Nah, itu adalah komponen-komponen penyusun darah. Ada yang tahu apa saja nama penyusun komponen darah? Komponen darah dibagi menjadi dua. Ada plasma darah atau cairan darah, ada sel darah putih dan trombosit, dan sel darah merah. Nah, sel darah putih, trombosit, dan sel darah merah adalah sel darah. Nah, ini plasma, sel darah merah, trombosit, dan sel darah putih. Kita bahas satu persatu ya, mulai dari sel darah merah. Nah, sel darah merah merupakan bagian utama dari sel-sel darah. Jumlahnya juga paling banyak di dalam tubuh kita. Nah, pada laki-laki dewasa, sel darah merah sekitar ada 5 juta sel, dan pada perempuan sekitar 4 juta sel. Nah, tiap sel darah merah ini mengandung 200 juta molekul hemoglobin. Ada yang tahu apa itu hemoglobin? Pasti sudah tidak asing ya, banyak banyak orang yang menyebutkan istilah hemoglobin. Nah, hemoglobin ini merupakan suatu protein yang mengandung senyawa besi hemin. Nah, hemoglobin mempunyai fungsi mengikat oksigen di paru-paru dan mengedarkannya ke seluruh jaringan tubuh. Eritrosit mempunyai ciri berbentuk bikonkav seperti cakram dengan garis tengah atau diameter sekitar 7,5 mikron dan tidak berinti. Warna eritrosit itu ada yang kekuningan dan dapat berwarna merah karena dalam sitoplasmanya terdapat pigmen warna merah, yaitu hemoglobin yang tadi ya. Nah, ada yang tahu di mana eritrosit dibentuk? Ya, eritrosit dibentuk dalam sumsum merah tulang pipih, misalnya di tulang dada, tulang selangka, dan di dalam ruas-ruas tulang belakang. Untuk proses pembentukannya sendiri terjadi selama 7 hari. Nah, pada awal pembentukan, eritrosit ini sebenarnya mempunyai inti, namun inti akan lenyap dan hemoglobin akan terbentuk. Nah, setelah hemoglobin terbentuk, eritrosit akan dilepaskan ke dalam sirkulasi darah. Selanjutnya ada sel darah putih atau leukosit. Nah, sel darah putih ini lebih sedikit dibandingkan dengan eritrosit. Nah, pada laki-laki setiap milimeter kubik darah hanya terdapat kira-kira 4.500 sampai 10.000 butir leukosit. Ini untuk laki-laki dan perempuan ya. Jika dibandingkan dengan jumlah sel darah merah yang jumlahnya mencapai jutaan, tentunya jumlah ini sedikit ya. Nah, leukosit ini mempunyai inti bulat dan cekung. Selnya dapat bergerak bebas secara amoeboid serta dapat menembus dinding kapiler.
Leukosit dibentuk dalam sumsum tulang merah, limpa, kelenjar limpa, dan jaringan retikuloendotelium. Nah, tugas utama dari leukosit adalah memakan kuman penyakit dan benda-benda asing seperti bakteri yang ada dalam tubuh. Nah, oleh karena itu, leukosit dikenal sebagai fagosit. Untuk leukosit ini dibagi menjadi dua kelompok ya. Ada leukosit yang bergranula atau disebut granulosit dan leukosit yang tidak bergranula atau agranulosit. Nah, leukosit bergranula atau granulosit ini contohnya ada eosinofil, basofil, dan neutrofil. Sedangkan untuk granulosit ada limfosit dan monosit. Nah, kita bahas satu-satu ya. Untuk eosinofil ini bersifat fagosit dengan daya fagositosis yang lemah tetapi dapat mendetoksifikasi toksin penyebab radang. Nah, jumlah eosinofil ini akan meningkat jika tubuh mengidap cacing parasit. Nah, yang kedua basofil. Nah, untuk basofil, eosinofil tadi ini bersifat asam ya, plasma dalam eosinofil bersifat asam. Kemudian yang kedua basofil. Nah, untuk basofil plasmanya bersifat basa. Nah, basofil juga bersifat fagosit serta melepaskan heparin dan histamin ke dalam darah. Nah, heparin berfungsi untuk mencegah pembekuan darah, sedangkan histamin merupakan senyawa yang dilepaskan sebagai reaksi terhadap antigen yang sesuai. Yang ketiga ada neutrofil. Nah, kalau neutrofil ini plasmanya netral ya. Neutrofil juga bersifat fagosit dengan cara masuk ke jaringan yang terinfeksi. Nah, sebuah sel neutrofil ini mampu memfagosit 5-20 bakteri dan neutrofil aktif selama 10 jam, setelah itu ia akan mati. Nah, untuk leukosit yang tidak bergranula ada limfosit dan monosit. Nah, limfosit berperan dalam pembentukan antibodi, sedangkan monosit sel ini dapat membesar dan bersifat fagosit menjadi makrofag. Makrofag ini menjadi fagosit utama yang paling efektif dan juga berumur panjang. Nah, yang ketiga dari sel darah ada keping darah atau trombosit. Keping darah ini berbentuk seperti cakram atau lonjong, berukuran 2 mikron, umurnya hanya 8-10 hari, dan pada setiap milimeter kubik darah terdapat 1.500 sampai 400.000 keping-keping darah. Trombosit ini dibentuk di sumsum tulang dan mempunyai umur kurang dari 10 ya, tadi 8-10 hari. Nah, trombosit mudah pecah dan akan mengeluarkan enzim trombosit atau tromboplastin. Nah, ada yang tahu apa fungsi enzim trombosit atau tromboplastin ini? Ya, enzim ini akan berperan dalam proses pembekuan darah. Nah, untuk mengetahui proses pembekuan darah, coba simak tayangan berikut. Proses pembekuan darah atau penggumpalan darah merupakan proses yang kompleks untuk mencegah tubuh kehilangan banyak darah ketika terjadi luka. Proses tersebut meliputi pengetatan pada dinding pembuluh darah yang terluka, pelepasan zat untuk menarik keping-keping darah ke daerah luka, dan pembentukan benang-benang fibrin. Dalam proses pembekuan darah, Nah, dari proses tersebut bisa dibentuk skema proses pembekuan darah ya. Ini. Nah, jika ada jaringan tubuh yang terluka, maka trombosit akan pecah dan mengeluarkan trombokinase. Nah, enzim trombokinase ini akan mengubah protombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K. Kemudian,
Trombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Fibrin itu benang-benang yang tadi terlihat ya. Jadi luka akan segera ditutup oleh darah yang membeku. Bagaimana? Sudah paham? Nah, selanjutnya ada komponen darah yang kedua, yaitu plasma darah atau cairan darah. Nah, plasma darah ini mengandung berbagai macam zat organik dan anorganik dan juga air. Nah, senyawa atau zat-zat kimia yang terlarut dalam cairan darah antara lain ada sari makanan dan mineral yang terlarut dalam darah, misalnya monosakarida, asam lemak, gliserin, kolesterol, asam amino, dan garam-garam mineral. Nah, kemudian ada enzim, hormon, dan antibodi sebagai zat-zat hasil produksi sel. Lalu ada protein yang terlarut dalam darah. Molekul-molekul ini berukuran cukup besar sehingga tidak dapat menembus dinding kapiler. Nah, contoh proteinnya ada albumin yang berguna untuk menjaga keseimbangan tekanan osmotik darah. Globulin berperan dalam pembentukan G-globulin dan merupakan komponen pembentuk zat antibodi. Dan ada fibrinogen yang berperan penting dalam pembekuan darah. Selanjutnya ada urea dan asam urat. Nah, ini sebagai zat-zat sisa hasil metabolisme. Lalu ada oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen sebagai gas-gas utama yang terlarut dalam plasma. Materi selanjutnya yaitu mengenai golongan darah. Nah, di dalam tubuh terdapat antigen dan antibodi. Antigen yang terdapat dalam sel darah dikenal dengan nama agglutinogen, sedangkan antibodi dikenal dengan nama agglutinin. Nah, agglutinogen ini membuat sel-sel darah peka terhadap agglutinasi atau penggumpalan. Nah, adanya agglutinogen dan agglutinin di dalam darah ini pertama kali ditemukan oleh Karl Landsteiner dan Donat. Di dalam darah terdapat dua jenis agglutinogen, yaitu agglutinogen A dan agglutinogen B. Berdasarkan ada tidaknya agglutinogen dalam darah, Landsteiner membagi 4 macam golongan darah seperti yang kita kenal sekarang. Ada A, B, AB, dan O. Nah, apakah kalian tahu golongan darah kalian apa? Nah, bagaimana sih cara menentukan golongan darah ini? Nah, penentuan golongan darah ini dibagi karena bila dalam sel darah seseorang mengandung agglutinogen A dan serum darahnya membuat agglutinin B, maka golongan darahnya adalah A. Nah, bila seseorang mengandung agglutinogen B dan serum darahnya dapat membuat agglutinin A, maka rumus darah orang tersebut adalah B. Nah, bila di dalam sel darah seseorang mengandung agglutinogen A dan agglutinogen B, jadi dalam sel darahnya ada dua-dua agglutinogen, maka orang tersebut memiliki golongan darah AB. Namun bila di dalam sel darah seseorang tidak mengandung agglutinogen dan serum darahnya dapat membuat agglutinin AB, maka golongan darah orang tersebut adalah O. Nah, golongan darah ibu adalah B. Bagaimana dengan golongan darah kalian? Selain sistem ABO, Landsteiner juga mengelompokkan darah dengan sistem resus. Ada resus positif dan resus negatif. Nah, berdasarkan sistem ini, jika seseorang diberi serum anti-RH terjadi penggumpalan, maka orang tersebut bergolongan resus positif. Misalnya B positif atau B negatif. Sebaliknya, jika tidak terjadi penggumpalan orang tersebut, maka bergolongan darah negatif. Jadi, dalam melakukan transfusi darah,
Jika hanya memperhatikan golongan darah ABO saja tidak cukup, tetapi juga harus memperhatikan golongan resusnya. Walaupun golongan darahnya sama-sama A, tapi jika resusnya berbeda, maka akan terjadi penggumpalan. Namun untuk di Indonesia sendiri, mayoritas penduduknya mempunyai resus positif dan sangat jarang ditemukan orang bergolongan resus negatif. Nah, apa sih dampak perbedaan golongan darah berdasarkan resus ini? Nah, misalkan ada seseorang yang menikah dengan resus yang berbeda, misalkan ayahnya resus positif, ibunya resus negatif, dan janin yang dikandungnya memiliki resus positif atau sama dengan ayah dan berbeda dengan ibu. Nah, janin ini akan timbul masalah karena resus yang dimiliki janin bertolak belakang dengan resus yang dimiliki ibu. Nah, ini biasanya disebut dengan erythroblastosis fetalis atau sakit kuning. Nah, setelah menyimak dari awal tadi ya, dari komponen darah, proses pembekuan darah, dan ada golongan darah. Nah, untuk fungsi darah, ada beberapa fungsi, tentunya sangat bermanfaat ya fungsi darah ini. Fungsi yang pertama, ada mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh, mengangkut sari makanan dari usus ke jaringan, terus mengangkut karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru, mengangkut hasil ekskresi dari jaringan tubuh ke ginjal, mengatur dan mengontrol temperatur tubuh, dan mengatur distribusi hormon. Nah, sekian pembahasan materi dari Ibu. Ada yang bisa menyimpulkan? Atau kita simpulkan bersama-sama ya. Nah, dari komponen darah itu terdiri dari dua bagian, yaitu sel darah dan plasma darah atau cairan darah. Nah, untuk sel darah ada 3, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Kemudian untuk proses pembekuan darah, ini diawali dengan adanya luka di jaringan tubuh. Kemudian trombosit akan pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase yang akan mengubah protombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium. Kemudian trombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin yang akan membuat darah membeku. Golongan darah sistem dibagi menjadi 4 ya, menurut sistem ABO. Ada A, B, AB, dan O. Dan ada juga sistem resus, ada resus. Untuk golongan darah ada 2 sistem pembagian, yaitu sistem ABO dan sistem resus. Untuk sistem ABO ada golongan darah A, B, AB, dan O. Dan untuk sistem resus, untuk golongan darah dibagi menjadi 2 sistem, ada sistem ABO dan sistem resus. Nah, untuk ABO dibagi menjadi 4 golongan darah, ada A, B, AB, dan O. Dan untuk resus ada resus positif dan negatif. Untuk fungsi darah sendiri, fungsi utama darah yaitu sebagai alat transportasi di dalam tubuh. Darah itu dapat mengangkut berbagai macam zat yang diperlukan tubuh, mulai dari sari-sari makanan, oksigen, atau karbon dioksida yang sudah tidak terpakai, dan lain-lain. Nah, bagaimana? Sudah mengerti mengenai materi hari ini? Jika masih ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Nanti akan Ibu jawab di pertemuan selanjutnya. Nah, karena pembelajaran sudah selesai, kalian kerjakan soal ya. Linknya ada di deskripsi. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai organ sistem peredaran darah. Tugas kalian adalah
baca materi mengenai itu dan pelajari di rumah. Nah, Ibu rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian dapat mengerti ya, dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.